Punya otak kamu. Ngaku anak muda, ngaku berpendidikan, nggak punya otak. Itu penderitaan rakyat dan urusan Persikas. Ku kabodohan, ikhlas eusi kapinteran. Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi ngamuk di kegiatan acara Nganjang Karakyat yang berlangsung di Desa Sukamandijaya, Kecamatan Ciasem, Rabu 28 Mei 2025. Hal tersebut disebabkan adanya sekelompok supporter sepak bola Persikas Subang yang membentangkan spanduk penolakan Persikas Subang dijual. Sontak saja hal tersebut membuat KDM berdiri dari duduknya dan marah besar sambil menunjuk-nunjuk sejumlah pendukung Persikas. Momen kemarahan KDM tersebut bertepatan dengan sesi acara di atas panggung suasana sedih. Suasana sempat hening saat KDM berhenti bicara. Gubernur Jawa Barat itu juga meminta anak muda yang membentangkan spanduk tersebut untuk dicari dan spanduknya tersebut untuk segera diambil. Diduga pembentangan spanduk Selamatkan Persikas di acara Gubernur Jawa Barat ini sudah direncanakan sebelumnya. Mereka itu mengatasnamakan Persikas fans menyapa KDM dan meminta KDM untuk menyelamatkan Persikas agar tidak dijual. Punya otak kamu. Ngaku anak muda, ngaku berpendidikan, nggak punya otak. Itu penderitaan rakyat dan urusan Persikas. Ku kabodohan, ikhlas eusi kapinteran. Hei, berhenti kamu. Duduk. Ini bukan forum Persikas, ini forum saya. Siapa kamu? Turunkan spanduknya. Turunkan. Hei, jangan so jago di sini kamu. Gak mikir kamu. Ini bukan forum Persikas, ini forum saya. Dengan rakyat, mikir kamu. Punya otak kamu. Ngaku anak muda, ngaku berpendidikan, nggak punya otak. Itu penderitaan rakyat dan urusan Persikas. Urusan Persikas bukan di sini di lapangan. Dan bukan urusan saya. Kamu punya otak. Ada orang menderita lagi diselamatkan, kamu teriak Persipas. Siapa kamu? Masuk sini. Cari siapa orangnya. Dengan saya sini. Cari, saya tidak terima. Saya tidak terima Anda. Anak muda tidak punya otak kamu. Kalau kamu anak sekolah, saya cari kamu sekolah di mana. Kalau kamu mahasiswa, saya cari kamu di mana. Saya pikir kamu jagoan di sini. Udah, jangan kamu. Saya udah tahu mereka siapa. Kalau kamu mahasiswa, saya cari kamu kuliah di mana. Kalau kamu anak sekolah, saya cari kamu sekolah di mana. Udah, dibiarin aja, dibiarin. Nggak mikir kamu. Selain kejadian marah besar tersebut, ada beberapa kejadian lain yang tak kalah heboh dalam minggu ini. Mulai dari detik-detik warga terpental 10 meter terkena ledakan SPBU Yogyakarta. Aksi OPM rilis video amatir saat serang aparat di Kabupaten Pegunungan Bintang, dan masih banyak lagi. Dan kali ini kita bakalan rangkum kejadian-kejadian tersebut di Viral of the Week. Pasukan OPM di bawah komando Panglima Ananias Ati Mimin menyerang militer pemerintah Indonesia di halaman Gereja Aman Gidi, Epesus. Gereja Aman Gidi diduga digunakan sebagai pos militer di Kecamatan Oksop, Kabupaten Pegunungan Bintang. Dalam serangan tersebut diberitakan bahwa OPM berhasil menembak personil militer Indonesia, namun jumlah tersebut belum dikonfirmasi. Komando Wilayah Pertahanan TPNPB Bintang Timur telah membuka medan perang terhadap militer pemerintah Indonesia di Kabupaten Puncak. Dan OPM mengatakan kalau perang tetap akan berlanjut sampai Papua merdeka.
Ini boy, orangnya bilang belanjaan kau ben sakit kalau mau kau gratis ini. Ini orangnya bilang boy. Kita bilang begitu tadi pak, dia bilang jangan kau ben sakit kalau mau kau gratis. Sebuah video yang merekam keluhan seorang pasien di RSUD Haji Makassar, Sulawesi Selatan, viral di media sosial. Pasien mengaku mendapat perlakuan tak menyenangkan dan menyinggung ucapan petugas rumah sakit yang seolah melarang warga sakit jika tak ada biaya. Dalam video terlihat seorang diduga nakes sedang disorot kamera ponsel warga yang diduga pasien. Dia menyebut nakes tersebut melarang warga sakit jika tidak punya biaya. Terkait video itu, Kepala Bidang Humas dan Pemasaran RSUD Haji Makassar Supriyati Lana membantah adanya ucapan tersebut yang dilontarkan tenaga kesehatan. Menurutnya, pernyataan tersebut dikeluarkan oleh pasien itu sendiri. Supriyati menjelaskan setelah video itu beredar, pihak rumah sakit langsung melakukan penelusuran dan klarifikasi. Menurut Supriyati, persoalan bermula dari kartu Indonesia Sehat pasien yang tidak aktif. Hal ini juga telah dikonfirmasi pihak BPJS yang standby di rumah sakit. Ini boy, orangnya bilang belanjaan kau ben sakit kalau mau kau gratis ini. Ini orangnya bilang boy. Kita bilang begitu tadi pak, dia bilang jangan kau ben sakit kalau mau kau gratis. Saya memilih menjadi orang yang berpikiran dangkal, tapi melahirkan hamparan tanaman, daripada mengaku pikirannya dalam, hanya membuat banyak orang tenggelam. Gubernur Jawa Barat, Deddy Mulyadi merespon kritikan tajam dari akademisi sekaligus pengamat politik Rocky Gerung. Sembari tersenyum, pria yang akrab disapa KDM itu membalas kritikan Rocky Gerung dengan mengucapkan dua kalimat menohok. Deddy Mulyadi rupanya sudah mendengar komentar kontra dari Rocky Gerung soal program barak militer yang sedang dijalaninya. Untuk diketahui, Rocky Gerung baru-baru ini komentari kebijakan Deddy Mulyadi. Dia menyebut program memasukkan siswa nakal ke barak militer adalah dangkal. Bagi Deddy, dirinya tidak masalah disebut berpikiran dangkal asalkan bisa menghasilkan dampak baik. Balik menyentil Rocky, Deddy pun menyinggung soal sosok yang membuat banyak orang tenggelam karena pemikirannya. Tak mau ambil pusing dengan kritikan, Deddy mengaku akan tetap tersenyum dengan segala kontra yang dialamatkan kepadanya. Saya memilih menjadi orang yang berpikiran dangkal, tapi melahirkan hamparan tanaman, daripada mengaku pikirannya dalam, hanya membuat banyak orang tenggelam. Bagi semuanya, kita hadapi berbagai kritikan dengan senyuman. Salam bahagia, sehat selalu. Dengan melangkah, hidup akan menjadi berkah. Astaga guys, belum pernah aku merasakan roti yang ada isi sayur, di dalamnya ada pedas, ada manis dan sedikit asin. Jadi ini roti menyebabkan seluruh bidang lidah kita, depan, kiri, kanan, dan pangkal lidah itu merasakan kenikmatan sempurna. Namanya roti gemilang. Adanya hanya dari Cikampek. Dan itu dibuat oleh sobat saya yang tercinta, namanya Poppy. Anda datang ke Cikampek tanpa roti Poppy, artinya Anda tidak mengerti kuliner terbaik di Asia Pasifik. Salam makan sehat. Terus sehat dengan roti gemilang. Nah, keselat tapi enak. Oke. Bye. Kelompok Houthi Yaman kembali meluncurkan rudal ke Israel pada Jumat 23 Mei 2025 dini hari waktu setempat. Serangan tersebut masih menargetkan Bandara Internasional Ben Gurion di Tel Aviv. Video yang beredar memperlihatkan puluhan orang di bandara bergegas mencari perlindungan. Pada waktu yang sama, sistem pertahanan udara Israel langsung diaktifkan untuk mencegat rudal. Militer Israel dalam keterangan resminya mengatakan bahwa rudal Houthi berhasil ditembak jatuh. Namun pihaknya mengakui operasional bandara sempat dihentikan ketika terjadi serangan. Dalam sepekan terakhir, Houthi telah berulang kali menargetkan pusat penerbangan Israel sebagai respons atas genosida di Gaza. Houthi mengklaim serangan tersebut berhasil dan memaksa jutaan pemukim mengungsi. Namun tidak ada laporan mengenai kerusakan baik oleh media maupun pemerintah Israel.
Setelah hampir 3 bulan penuh blokade total, sejumput harapan akhirnya menyentuh tanah Gaza. Selasa pagi, beberapa truk bantuan terlihat di sisi Israel dari perbatasan ke Rem Sulom bersiap memasuki wilayah yang dilanda kelaparan dan kehancuran. Otoritas Israel menyatakan akan mengizinkan masuknya bantuan kemanusiaan dalam jumlah terbatas untuk mencegah apa yang mereka sebut sebagai krisis kelaparan yang bisa mengganggu operasi militer baru mereka di Gaza. Pada hari Senin, 5 truk pertama akhirnya diperbolehkan masuk membawa bantuan seperti makanan bayi dan kebutuhan dasar lainnya. Namun jumlah itu tak sebanding dengan kebutuhan lebih dari 2 juta penduduk yang terjebak di dalam wilayah terkepung. Perang di Gaza dimulai pada 7 Oktober 2023 saat militan Hamas menyerang Israel Selatan dan menewaskan 1.200 orang serta menculik 251 lainnya. Sebagai balasan, Israel meluncurkan serangan udara dan darat besar-besaran. Menurut Kementerian Kesehatan Gaza, lebih dari 53.000 warga Palestina telah tewas. Sebagian besar adalah perempuan dan anak-anak. Meski demikian, Israel tetap bersikukuh melanjutkan operasi militer sambil mengatur ritme pemberian bantuan kemanusiaan. Bantuan yang datang hari ini mungkin bisa menyelamatkan sebagian, tapi tak cukup untuk menambah luka besar akibat kelaparan, perang, dan penderitaan panjang. Seorang pria di Kebumen, Jawa Tengah, tega menghabisi nyawa seorang kepala sekolah asal Magelang dengan cara diracun. Diduga pelaku sakit hati dengan ucapan korban saat keduanya sedang mencari pesugihan bersama. Satreskrim Polres Kebumen berhasil mengungkap motif di balik kasus pembunuhan terhadap MU 55 tahun. Seorang kepala sekolah dasar di Kabupaten Magelang, yang ditemukan meninggal dunia di dalam hutan area Petilasan Pagar, Surusi Buda, Desa Kembangsari, Kecamatan Alian, Kabupaten Kebumen, Jawa Tengah. Saat ditemukan, MU yang merupakan warga Kelurahan Meranggen, Kecamatan Serumbuh, Kabupaten Magelang dalam kondisi memprihatinkan. Beberapa bagian badan korban telah rusak. Diperkirakan korban sudah meninggal dunia beberapa hari sebelum ditemukan. Setelah dilakukan otopsi, ditemukan racun pada tubuh korban. Diketahui pelaku tega menghabisi nyawa korban lantaran sakit hati. Pelaku merasa dihina oleh korban saat keduanya melakukan pencarian pesugihan bersama. Saat itu korban menyebut dan mengumpat pelaku dengan kata-kata kasar yang membuat pelaku sakit hati. Ngeri remaja nyaris kehabisan napas terlilit ular 7 meter saat ke kebun. Seorang gadis asal desa Komba-Komba, Kecamatan Kabangka, Kabupaten Muna, Sulawesi Tenggara diserang ular piton sepanjang 7 meter. Beruntung, nyawa korban berhasil diselamatkan warga yang mendengar teriakannya. Ular piton secara tiba-tiba menggigit kaki Waode yang saat itu tengah berjalan seorang diri menuju kebunnya. Ular tersebut bergerak cepat dan langsung melilit badan korban hingga membuatnya terjatuh. Akibat kejadian ini, korban mengalami luka gigitan di kaki dan harus mendapat pengobatan. Usai terjatuh, ular langsung melilit tubuh Waode. Saat ular hendak melilit bagian mulut dan hidungnya, Waode sempat mengangkat badan ular ke atas dan berteriak meminta tolong. Teriakan Waode didengar oleh seorang warga. Melihat Waode sudah tak berdaya karena lilitan ular, warga tersebut langsung menebas kepala ular dengan parang. Detik-detik kawanan geng motor di Medan dihajar seorang anggota TNI di tengah jalan, warga bersorak-sorai. Aksi heroik seorang anggota TNI yang menghentikan konvoi geng motor ugal-ugalan di Jalan Sumarsono, Simpang 4 Istiqomah menuju Jalan Kapten Muslim, Kota Medan, Sumatera Utara, viral di media sosial dan menuai pujian dari warganet. Dalam rekaman video tersebut, tampak seorang anggota TNI yang tengah berkendara motor mendapati sekelompok geng motor yang menutup seluruh badan jalan sambil berkendara secara ugal-ugalan. Geram dengan aksi yang dinilai membahayakan pengguna jalan lain, anggota TNI itu kemudian membuntuti rombongan tersebut. Dengan sigap, anggota TNI itu menghentikan konvoi di tengah jalan, lalu menjatuhkan salah satu anggota geng motor dan segera mengamankannya. Tangkap itu, tangkap.
Sebuah ledakan dahsyat terjadi di SPBU Jalan Letjen Suprapto, Pringgo Kusuman, Yogyakarta pada Selasa 27 Mei 2025 siang hari. Insiden ini menyebabkan kepanikan di antara warga yang sedang antre pengisian bahan bakar minyak. Bahkan beberapa orang terpental hingga jarak sekitar 10 meter akibat kekuatan ledakan tersebut. Menurut seorang warga sekitar, ledakan tersebut terjadi secara tiba-tiba pada pukul 1 siang. Ledakan ini muncul dari bagian belakang SPBU yang merupakan area tangki penampungan bahan bakar. Dan sebenarnya kebakaran ini bukanlah yang pertama kali menimpa SPBU tersebut. Kurang lebih sebulan sebelumnya, SPBU ini juga meledak dan kebakaran. Akibat kejadian ini, 8 orang mengalami luka-luka, terutama di bagian kepala, tangan, dan kaki akibat terkena pecahan kaca dan asbes. Dampak ledakan juga dirasakan oleh Hotel Safira yang berada dekat lokasi, dengan kaca-kaca tebal bagian depan dan beberapa jendela kamar di lantai 2 pecah. Omahku lobah langsung. Ayo. Iya, aku kan jeblok mana? Udah gede banget ya. Meledak deh, Pak. Oke, selamat siang. Saya Taufik Kurniawan, Area Manager Communication, Relation, dan CSR Pertamina Patraniaga, Jateng, dan DIY. Jadi kami sampaikan terkait dengan adanya video di media sosial maupun di WhatsApp Group dan lainnya yang bersumber dari tempat lain mengenai adanya asap yang bersumber dari SPBU di Kota Jogja. Dapat kami sampaikan bahwa betul kejadian tersebut terjadi di SPBU Gedong Tengen, Yogyakarta. Nah, SPBU tersebut itu ceritanya pada saat pukul 7 pagi, ada konsumen motor yang hendak mengisi BBM di SPBU tersebut, mengisi dengan nominal 50.000, kemudian pada saat mencapai nominal 32.000, kok malah mesin ini tidak berfungsi sebagaimana mestinya. Sehingga kami melakukan stop operasional dan penggantian kepada konsumen tersebut. Kemudian pada saat stop operasional kita memanggil teknisi. Nah, teknisi ini baru datang sekitar pukul 11.30. Kemudian dilakukan pengecekan terhadap pompa hisap. Kenapa kok bisa tidak mengeluarkan BBM sebagaimana mestinya. Kemudian di pompa hisap tersebut dilakukan pengecekan didampingi dengan pengawas 1 orang. Jadi ada 2 orang yang bersama-sama di area tersebut. Nah, sekitarnya pada pukul 13.10 ada percikan api ya di lokasi pompa hisap tersebut yang kita masih belum tahu penyebabnya apa, masih dalam proses investigasi. Nah, karena di sebelahnya itu ada kantor SPBU, sehingga ada material dari SPBU yang terpengaruh dari sumber api tersebut yang mengenai korban. Nah, korban alhamdulillah dalam kondisi selamat, namun dilarikan ke rumah sakit terdekat karena luka yang dialami dan saat ini mendapatkan penanganan di rumah sakit terdekat. Nah, kemudian kejadian ini tidak mempengaruhi sama sekali stok BBM yang ada di SPBU tersebut karena ini adalah model SPBU lama sehingga dia ada pompa hisap, ada tangki BBM. Nah, pompa hisap ini berfungsi untuk menyedot BBM dari tangki BBM ini untuk menyalurkan ke dispenser BBM untuk melayani konsumen. Kemudian kami ketika kejadian langsung memadamkan api menggunakan alat pemadam api yang tersedia di SPBU. Kemudian langsung menelpon damkar untuk seketika juga melakukan pemadaman
di lokasi kejadian. Nah, saat ini SPBU dalam kondisi tutup operasionalnya untuk bisa melakukan investigasi secara mendalam terkait dengan penyebab kejadian, dan kami juga menyampaikan kepada masyarakat bahwa tidak perlu khawatir karena suplai ini kami alihkan ke SPBU terdekat di SPBU Hos Cokroaminoto Tegalrejo dan SPBU Jalan Kiai Mojo yang terdekat dengan lokasi kejadian. Atas kejadian ini kami menyampaikan terima kasih kepada Damkar dan juga pihak kepolisian yang saat ini bersama-sama dengan Pertamina melakukan investigasi terkait dengan penyebab kejadian. Sementara itu saja yang bisa kami sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu tadi kumpulan kejadian di Viral of the Week. Dan terima kasih sudah nonton video kita. Jangan lupa subscribe.